Oke, Kak Redi. Oke, asal daerah. Kalau asal daerah aku dari Bekasi, Kak. Iya. Oke, mungkin selamat pagi ya teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, namaku Virgi Yudhistira Stiananda. Nah, aku tuh biasa dipanggil Virgi. Saat ini aku merupakan mahasiswa Teknik Metalurgi angkatan 2023 dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung. Tapi aku dapat award di beasiswa unggulan itu di tahun 2025. Jadi ketika aku semester 5 seperti itu. Cukup sih Kak dari aku. Oke Kak, ini yang share screen nanti dari aku Kak atau gimana? Ini aku harus ini sih Kak harus send request dulu untuk share screen. Oke, sudah bisa. Ini langsung dimulai aja Kak. Oke. Oke, ini udah kelihatan belum ya Kak? Oke, mungkin aku mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak tentunya terhadap panitia yang sudah memberikan wadah ini gitu untuk kita bisa sama-sama sharing lah mengenai bagaimana sih cara menyusun esai gitu, khususnya mengenai esai beasiswa unggulan yang autentik dan kompetitif dari perspektif aku, dari mahasiswa teknik metalurgi.
Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih juga kepada moderator yang sudah membawa acara pada pagi hari ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara pada pagi hari ini. Oke, mungkin perkenalan singkat, nama aku Virgian Wisra Stiananda, sebelumnya juga sudah perkenalan, itu mahasiswa Teknik Metalurgi Angkatan 2023 dan juga awardee beasiswa unggulan tahun 2025. Dan aku mendapatkan prestasi sebagai Dinslis FTM ITB itu sebanyak 6 kali. Dan juga sekarang sedang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di BP IMMG ITB tahun 2026-2027. Nah, untuk learning journey pada hari ini, mungkin aku bagi jadi 6 section ya. Yang pertama itu mengenai knowledge scholarship terkait beasiswa unggulan itu sendiri. Yang kedua itu why essay matters, kenapa essay di beasiswa unggulan itu penting. Ketiga itu rules-nya dari tahun 2023 sampai 2025. Yang keempat itu build the structure, bagaimana sih susunan struktur dari beasiswa unggulan yang aku buat kemarin. Yang kelima itu mengenai methodology edition, dari perspektif teknik metalurgi, dan yang keenam itu adalah closing. Nah, oke, yang pertama itu section pertama itu mengenai know the scholarship. Jadi apa sih sebenarnya beasiswa unggulan itu? Nah, mungkin teman-teman udah banyak tahu ya apa itu beasiswa unggulan. Jadi intinya beasiswa unggulan itu beasiswa merupakan pemberian dana, baik dana UKT, dana biaya hidup, dan juga dana biaya buku kepada awardee-nya itu selama dari teman-teman mendaftar atau terpilih hingga sampai ke teman-teman lulus, yaitu maksimal di 8 semester. Beasiswa ini tuh diberikan oleh pemerintah Indonesia, tentunya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian beasiswa ini tuh available untuk jenjang S1, S2 sampai S3. Kemudian beasiswa unggulan itu terdapat dua jenis ya teman-teman. Itu ada masyarakat berprestasi dan juga untuk eh, tenaga kementerian gitu. Nah, cuman yang akan kita highlight bareng-bareng di sini itu mengenai beasiswa masyarakat berprestasi. Ya, intinya beasiswa masyarakat berprestasi itu beasiswa unggulan yang diberikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan secara intelektual, emosional, dan juga spiritual untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana, magister, maupun dokter. Untuk timeline-nya sendiri, ini aku menggunakan timeline yang tahun 2025 karena sepertinya 2026 itu belum ada ya. Bisa dilihat timeline itu dimulai di pendaftaran itu 14 sampai 27 Juli, kemudian seleksi tahap satunya itu 28 sampai 10 Agustus, kemudian pengumuman hasil seleksi tahap satu di 11 Agustus, seleksi tahap 2 di 18 sampai 16 September, dan final pengumuman itu ada di 17 September 2025. Cuman sepengalaman aku kemarin itu tidak sesuai ya dengan timeline di sini. Itu mundur-mundur 1 minggu sampai 2 mingguan seperti itu. Nah, yang uniknya di beasiswa unggulan ini itu adalah mengapa beasiswa unggulan itu menggunakan esai gitu atau harus menyusun esai dalam pengumpulan administrasinya gitu. Nah, kita lanjut ke section kedua itu adalah why SI matters. Jadi, selain SI itu yang pasti diminta itu adalah pertama adalah pengalaman organisasi teman-teman, kemudian ada pengalaman kerja juga apabila ada, terus ada transkrip nilai juga, kemudian daftar karya apabila ada, dan juga prestasi. Tapi yang menarik di sini adalah kenapa SI itu masih diminta gitu, padahal kita sudah mencantumkan hal-hal yang kita punya gitu. Nah, menurut aku seperti pengalaman organisasi dan pengalaman kerja itu hal-hal yang sudah kita dapat gitu sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya gitu. Seperti transkrip nilai itu juga hal yang kita sudah dapat dan itu membuktikan bahwa kita bisa bertanggung jawab terhadap nilai kita di jenjang perkuliahan ataupun mungkin di masa SMA. Kemudian untuk daftar karya dan prestasi menurut aku itu adalah hal yang apa sih sebetulnya yang sudah kita publikasikan atau hal apa yang sudah kita berikan kepada kampus gitu atau kepada diri kita. Jadi menurut aku beasiswa unggulan itu meminta untuk kita membuat esai. Nah, di sini beasiswa unggulan itu meminta kita membuat esai itu sebagai salah satu dokumen yang memberikan kesempatan kepada reviewer untuk memahami suatu cerita, motivasi dan potensi gitu yang kita tidak dapat jelaskan oleh angka maupun oleh sertifikat yang sebelumnya udah teman-teman upload. Nah, jadi yang aku tangkap bahwa beasiswa unggulan ini tuh pengen melihat lebih dalam mengenai karakter, value, dan juga pengalaman teman-teman selama teman-teman hidup, dan juga mungkin kontribusi atau komitmen apa yang teman-teman ingin berikan gitu kepada Indonesia apabila teman-teman itu sudah mendapatkan esai ini gitu. Nah,
Mungkin secara KBBI, esai itu merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah cerita sepintas, lalu dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi pastinya setiap orang itu pemikirannya berbeda, cara berpikirnya berbeda, kemudian pengalaman hidup itu juga berbeda. Jadi esai yang dihasilkan pun tentunya pasti berbeda gitu. Nah, untuk POV reviewer sendiri dari kalau tidak salah tuh dari administrasi itu ada sebanyak 30 ribuan pendaftar di tahun 2025 dan win rate-nya itu atau yang keterima itu sekitar 8%. Jadi secara ibarat kata dari 100 orang yang mendaftar itu hanya 8 orang yang menjadi awardee gitu. Nah, pertama-tama tuh dimulai dari tahap administrasi ya tentunya. Nah, di tahap administrasi itu dari 30 ribuan orang tuh tidak mungkin hanya satu pembaca atau satu reviewer menyeleksi seluruh esai teman-teman gitu. Pastinya dibagi-bagi lah. Pastinya ada ratusan reviewer juga yang akan membaca esai teman-teman dan kita nggak tahu penilaian dari esai itu seperti apa gitu. Jadi mungkin POV reviewer yang aku tangkap itu pertama adalah siapa diri kamu sebetulnya gitu dari esai yang kamu tulis. Kemudian apa yang telah kamu lakukan di masa lalu, kemudian mengapa sih kamu memilih bidang tersebut atau jurusan tersebut dan juga mengapa kamu ingin mendapatkan beasiswa unggulan tersebut gitu. Kemudian apa kontribusi yang teman-teman ingin berikan gitu kepada masa depan apabila emang teman-teman dapat terpilih menjadi awarded beasiswa unggulan. Kemudian ada common mistakes yang biasanya itu sering banget ditemukan. Yang pertama itu hanya menceritakan riwayat hidup teman-teman dan ini tuh biasanya dapat di-highlight bahwa beasiswa unggulan itu kan bukan apa ya, bukan beasiswa untuk eh, jenisnya itu kan bukan beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu atau mahasiswa 3T ya. Tapi kan untuk mahasiswa yang masyarakat berprestasi itu yang harus teman-teman ingat lagi gitu. Jadi kalau bisa nanti desainnya itu jangan terlalu menjual cerita sedih kepada teman-teman, tapi menjual pengalaman hidup dan juga value diri teman-teman seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menuliskan semua prestasi teman-teman tanpa menarik benang merah. Artinya adalah prestasi teman-teman mungkin mempunyai prestasi A, B, C, D hanya disebutkan saja tapi tidak diambil makna dari prestasi tersebut ataupun pelajaran yang diambil dari teman-teman mendapatkan prestasi tersebut gitu. Kemudian terlalu banyak penggunaan majas atau istilah-istilah kata. Kemudian tidak menjaga pertanyaan esai dan juga tidak memiliki visi hidup ke depan. Nah, itu next kita ke bagian di section the rules. Jadi di the rules ini tema esainya itu setiap tahunnya berubah-ubah ya teman-teman. Dari 2023 itu temanya adalah kontribusiku untuk Indonesia setelah menyelesaikan studi. Di 2024 itu karya hebatku untuk kemajuan Indonesia dan di 2025 itu adalah dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, bisa dilihat di sini temanya itu dari tahun ke tahun itu selalu berubah. Di 2023 itu intinya adalah in the future kita tuh mau ngapain gitu setelah kita mendapatkan beasiswa unggulan dan setelah kita menyelesaikan studi gitu. Nah, di 2024 itu in the past. Nah, in the past itu apa yang udah kita lakukan untuk kemajuan Indonesia gitu. Nah, di 2025 itu adalah uniknya itu tema itu terlalu general ya menurut aku. Dampak teknologi terhadap karakter pada era digital. Nah, memang pas aku membaca tema ini tuh aku ngerasa hal itu terlalu general dan sulit untuk membedakan antara satu awardee dengan awardee lainnya. Cuma nanti akan kita bahas ya di esai yang aku buat bagaimana sih cara membuat esai di tahun 2025 gitu. Kemudian untuk ketentuan esainya itu untuk di D4 atau S1 itu 1000 sampai 1500 kata, kemudian di S2 itu di 1500 sampai 2000 kata, dan untuk mahasiswa S3 itu di 1500 sampai 2000 kata. Oke, next. Nah, build the structure. Jadi di sini aku akan sharing ke teman-teman esai yang aku tulis ya di kemarin di aku daftar. Mungkin boleh di screenshot kalau misalnya ingin diperlukan gitu. Yang pertama aku mulai dari hook. Nah, karena temanya itu adalah dampak teknologi terhadap karakter pada era digital, aku menggunakan hook seperti yang tertera gitu. Setiap hari kita menelusuri ratusan potongan informasi, namun kian lupa cara memahami secara mendalam. Nah, tujuan dari hook itu adalah pertama adalah menarik perhatian reviewer dan juga mengenalkan topik. Secara tidak langsung hook itu membuat reviewer itu semakin ingin mengetahui lebih lanjut gitu. Apa sih yang ditulis oleh teman-teman seperti itu. Kemudian setelah hook itu paragraf satu itu aku mulai dengan intro. Nah, di sini tuh dari intronya itu
Aku menggunakan data dari Komdigi mengenai pengguna internet terbesar di dunia, itu Indonesia salah satunya sebanyak 221 juta orang di Indonesia atau setara dengan hampir 80 persenan lah, ya, hampir 80 persenan dari total populasi di Indonesia itu menggunakan internet gitu. Nah, hal ini tuh menandakan bahwa ya kita tuh tidak bisa lepas gitu dari era digital. Nah, di akhir paragraf aku menggunakan kalimat retoris, bagaimana penggunaan teknologi dapat memengaruhi karakter kita. Hal itu dapat membuat apa ya? Dapat membuat kita mulai untuk paragraf berikutnya. Nah, di paragraf berikutnya adalah mengenai background. Nah, dari background ini tuh intinya teman-teman menjelaskan mengenai nama teman-teman, terus asal lahirnya, mungkin domisilinya, kemudian dilahirkan di keluarga seperti apa, terus mungkin tekad teman-teman untuk mendapatkan kampus pilihan teman-teman maupun jurusan teman-teman. Terus apa ya? Di sini saya tulis juga mengenai kenapa saya pilih teknik metalurgi sebagai pilihan kuliah saya gitu. Terus ketertarikan. Nah, di sini saya udah mulai menjelaskan mengenai ketertarikan saya terhadap isu teknologi digital yang tumbuh seiring pengalaman pribadi. Di sini saya juga memberikan example ya yang bisa saya katakan secara simpel ya bahwa apa ya bahwa teknologi itu teknologi informasi itu sudah mempengaruhi kehidupan saya pribadi di masa perkuliahan gitu. Nah, di akhir paragraf itu saya berikan apa ya, berikan kesimpulan sedikit gitu. Oleh karena itu, melalui esai ini saya ingin mengangkat kepedulian saya terhadap pengaruh teknologi terhadap pembentukan karakter generasi muda. Harapannya esai ini dapat menjadi pengingat bahwa di balik segala kemudahan teknologi ada tanggung jawab moral yang tidak boleh dilupakan dan sebagainya gitu. Jadi di background itu intinya adalah membantu reviewer untuk memahami sih siapa penulis sebelum masuk ke inti pembahasan gitu. Nah, selanjutnya itu adalah main discussion. Yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa di 2025 ini cukup sulit untuk menulis esainya karena terlalu general dan sulit untuk apa ya, sulit untuk membedakan antara awardee satu dengan awardee lainnya gitu. Jadi di sini saya membentuk dua paragraf yaitu dampak positif dan juga dampak negatif mengenai penggunaan teknologi dan tentunya saya koneksikan dengan jurusan dengan penggunaan teknologi di jurusan saya gitu. Seperti mungkin di metalurgi itu menggunakan riset-riset seperti alat karakterisasi maupun fake search, penggunaan data dan sebagainya. Kemudian di dampak negatif itu adanya plagiarisme dari pembuatan laporan praktikum, dari tugas atau sebagainya gitu. Nah, biasanya itu di akhir paragraf itu saya selalu membuat kalimat yang cukup penohok ya, atau kayak kayak agak closing statement gitu. Contohnya adalah norma sosial di dunia nyata itu berbanding terbalik dengan budaya digital, sehingga pembentukan karakter menjadi tidak seimbang. Intinya, biasanya di akhir kalimat setiap paragraf itu saya membuat kalimat-kalimat yang cukup penohok gitu. Nah, setelah sudah membuat dampak positif dan dampak negatif, saya connecting antara dampak positif dan dampak negatif tersebut gitu. Intinya, sebagai mahasiswa teknik metalurgi, isu ini tuh relevan gitu dengan bidang saya, seperti penggunaan di laboratorium, penggunaan software dan sebagainya yang berkaitan dengan metalurgi gitu. Kemudian apa ya? Buatlah koneksi tersebut itu menjadi hal yang kalian hubungkan dengan dengan apa ya? Dengan pengembangan karakter yang sesuai dengan tema gitu. Ya intinya direfleksikan dari pembahasan main discussion yang telah kalian buat gitu. Nah, terakhir itu contribution. Nah, intinya setelah kalian mendapatkan beasiswa itu kalian mau apa gitu ke depannya. Jadi jangan semata-mata kalian berprestasi, oke, kalian punya pengalaman, oke, kalian sudah melakukan A, B, C, D itu oke banget, itu udah keren banget teman-teman udah sampai di tahap itu. Tapi reviewer itu juga mau tahu apa yang teman-teman mau berikan kepada Indonesia gitu ke depannya. Kalau misalnya teman-teman itu sudah terpilih menjadi awardee beasiswa unggulan gitu. Dan di sini tuh saya juga beri contoh ya ke depan itu saya ingin apa ya melakukan edukasi digital gitu melalui kegiatan berbagi secara langsung kepada pelajar dan mahasiswa mengenai pentingnya literasi digital seperti itu. Kemudian last paragraph itu mengenai closing. Ini kayak summary atau kesimpulan itu merangkum singkat dari isi, kemudian menegaskan nilai yang teman-teman pegang dan juga menunjukkan komitmen teman-teman ke depannya seperti itu. Nah, mungkin itu mengenai struktur dari esai yang saya buat kemarin. Secara singkat terdiri dari hook, intro, kemudian background diri teman-teman,
terus ada main discussion, terus ada reflection, ada contribution, juga ada closing. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai methodology edition. Nah, kalau tema essay-nya itu berubah setiap tahun, apakah saya harus mengganti jati diri saya? Tentunya enggak ya teman-teman. Hmm, Temanya memang selalu berubah dan saya yakin banget di 2026 ini temanya juga pasti berubah gitu. Tidak seperti 2023 sampai 2025 gitu. Tapi yang harus teman-teman tanamkan kepada diri teman-teman adalah walaupun tema itu berubah, tetapi pengalaman, prestasi, value diri, dan cara berpikir teman-teman itu tetap sama. Bahwa dari satu orang dengan orang yang lain itu memiliki apa ya, memiliki pengalaman, memiliki value, memiliki cara berpikir itu yang beda gitu. Jadi itulah yang membuat reviewer itu harusnya tahu gitu karakter tentang teman-teman, dan yang harus dijadikan mindset adalah ketika kita itu tidak menulis tentang tema apa, tapi itu kita menulis tentang diri kita, cuma dibungkus dengan melalui tema yang ditentukan gitu. Nah, next. Nah, ini mungkin sebagai mahasiswa metalurgi apa yang saya miliki, atau mungkin di sini teman-teman ada yang kuliahnya jurusan teknik atau sebagainya, itu pastinya pertama pengalaman laboratorium ya. Kita ya hari-hari pastinya praktikum, setiap minggu pastinya praktikum, dan itu salah satu pengalaman yang dapat dibungkus oleh teman-teman ke dalam esai. Kemudian kerjasama dan kolaborasi tim. Terus sebagai engineer tentunya memiliki hal wajib adalah problem solving dan juga analytic thinking. Dan yang terakhir adalah mengenai keilmuan dari si metodologi itu sendiri. Nah, di sini mengenai apa ya, bakal mention beberapa hal yang saat ini cukup menarik ya di dunia metalurgi. Itu aku bagi ada 6 topik. Pertama itu adalah inovasi. Nah, di inovasi itu teman-teman itu bisa banget untuk optimasi proses ekstraksi logam, kemudian pengembangan material baru dari seperti dari karbon, dari grafit atau sebagainya, kemudian teknologi peleburan atau smelting. Kemudian dari SDGs teman-teman bisa singgung mengenai circular economy, recycling metal, green metallurgy, efisiensi energi, decarbonization, dan juga pengelolaan limbah metalurgi itu sendiri. Kemudian dari sisi teknologi teman-teman bisa banget untuk mention mengenai pemanfaatan software, karakterisasi, backstage, digital twin, dan juga otomasi proses. Terus di sini ada juga mengenai karakter yang bisa teman-teman mention, itu mengenai etika penelitian, etika penggunaan AI, plagiarisme dan sebagainya, kemudian validasi data, terus keselamatan lingkung kerja, kemudian tanggung jawab terhadap hasil analisis. Kemudian dari kepemimpinan itu bisa banget dimention mengenai cara pemimpin penelitian, proyek desain pabrik, tugas kelompok, dan juga kolaborasi dengan industri. Terus untuk kontribusinya juga itu bisa banget teman-teman untuk bahas mengenai hilirisasi mineral, terus pengolahan mineral kritis, dan juga kemandirian industri logam nasional. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan ya. Sebenarnya kalau pakai membuat essay kemarin tuh boleh nggak sih sebenarnya pakai AI, pakai GPT, pakai Gemini, pakai Claude? Nah, itu ada di next slide. Nah, sebenarnya penggunaan AI ya, sebetulnya itu tidak ada apa ya, tidak ada ketentuan khusus AI itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Tetapi untuk mungkin mahasiswa, mungkin teman-teman yang dalam kesehariannya sudah menggunakan AI, mungkin sulit ya untuk tidak menggunakan AI gitu. Nah, kalau aku pribadi kemarin itu aku menggunakan AI teman-teman untuk brainstorming hal-hal apa saja yang bisa aku inputkan ke dalam essay aku gitu. Tapi ya, harus ada apa ya? Harus ada barrier atau harus ada batasan-batasan AI yang teman-teman gunakan gitu. Tentunya teman-teman itu nggak boleh eh, menulis seluruh isi essay dengan AI, itu sama aja kayak teman-teman itu copy paste. Kemudian mengarang cerita. Nah, mengarang cerita ini ya menurut aku jangan ya teman-teman, karena nanti kalau teman-teman itu masuk ke tahap wawancara itu ada beberapa teman-teman awardee juga yang ditanya gitu mengenai esainya itu menulis tentang apa. Tapi kalau teman-teman itu fully menulis dengan AI, pasti teman-teman lupa, dan teman-teman itu tidak relate dan terkesan apa ya? Terkesan tidak honest gitu, tidak jujur terhadap diri sendiri gitu. Dan yang pasti tidak menyalin hasil AI secara mentah. Nah, teman-teman mungkin bisa menggunakan AI itu untuk brainstorming ide, untuk memberikan alternatif diksi. Biasanya kan kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak baku ya di kehidupan sehari-hari, dan itu mungkin bisa dipoles untuk dibantu oleh penggunaan AI gitu, dan juga untuk merevisi kalimat agar yang lebih efektif. Seperti mungkin kalimat-kalimat yang ada di KBBI gitu. Biasanya kan kita sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang tidak baku seperti itu. Jadi AI itu dapat membantu memperbaiki cara kita bercerita, tetapi AI itu tidak bisa menggantikan cerita hidup kita seperti itu.
Oke, kita sudah hampir sampai di ujung ya. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai takeaways. Jadi takeaways yang saya dapat rangkum ya untuk hari ini itu pertama fokus pada pengalaman diri teman-teman karena jangan pernah memaksakan cerita tentang orang lain. Terus pengalaman setiap orang itu juga berbeda-beda, unik dan berharga bagi dirinya. Di sini aku percaya bahwa teman-teman itu pastinya valuable bagi dirinya teman-teman dan itulah dan value itu yang harus teman-teman ceritakan dan value itu yang harus teman-teman bawakan untuk reviewer itu baca bahwa ada loh eh, apa ya ada loh mahasiswa dari perguruan tinggi ini atau jurusan ini yang mampu atau worth it untuk mendapatkan beasiswa unggulan seperti itu. Kemudian kedua adalah hubungkan dengan tema yang ada. Nah, dari pengalaman yang udah ada itu bisa banget di-connecting dengan tema yang udah ada gitu. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, bahwa tema itu pasti berubah, tapi pengalaman itu nggak bakal berubah gitu. Dan yang ketiga itu adalah apa yang dapat kamu ambil sebagai pembelajaran dari pengalaman teman-teman yang tentunya banyak, prestasi yang banyak, value yang bagus juga itu apa sih teman-teman yang bisa ambil gitu dari sebagai pembelajaran. Kemudian adalah tunjukkan kontribusi. Nah, reviewer itu juga pengen tahu gitu, apa yang teman-teman pengen lakukan gitu setelah mendapatkan beasiswa unggulan. Kemudian jujur dan konsisten. Jujur terhadap semua yang teman-teman tulis di esai dan juga memiliki prinsip nilai terhadap diri sendiri. Di sini, nah selanjutnya itu adalah form feedback ya. Mungkin aku boleh minta bantuan teman-teman ya untuk scan form feedback yang tertera pada layar share screen. Mungkin aku kasih waktu 1 menit boleh ya, moderator untuk mengisi form feedback ini. Oke, aku tunggu sampai 9:42 ya teman-teman. Udah tinggal closing sih Kak. Oke, mungkin aku tunggu sampai 9:43 ya teman-teman. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ya teman-teman PPT. PPT ini boleh di-share nggak ya Kak, moderator? Oke, oke Tia nanti untuk PPT-nya mungkin bisa menanyakan kepada panitia ya untuk Oke, selanjutnya itu adalah ada quotes ya dari aku itu adalah an essay is like engineering design. There is no single perfect solution, only the one that best reflects your purpose, values, and journey. Jadi di sini kita sama-sama saling belajar. Eh, Oke, terima kasih Ria Alexa. Di sini kita sama-sama saling belajar ya bahwa menulis esai itu sebetulnya tidak ada yang benar maupun salah gitu. Tidak ada 100% esai A benar, esai B salah. Tapi hanya ada esai mana yang enak dibaca dan esai mana yang apa ya yang memiliki eh, purpose, values dan journey yang menarik gitu dibaca oleh reviewer seperti itu. Jadi masih bisa nih loh, Nah, masih bisa loh. Iya, masih Oke, bisa. last dari aku, every great journey begins with a story makes your worth reading. Mungkin apabila teman-teman ingin menanyakan lebih lanjut mengenai esai ataupun hal-hal lain mengenai beasiswa unggulan, itu bisa banget untuk DM di Instagram aku, itu virgiawan.t_, ataupun kita mutualan LinkedIn di Virgiawan Yudhistira Setiananda. Mungkin
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, boleh ya. Oke, boleh mungkin teman-teman yang mau bertanya atau diskusi ya tentang esai ataupun hal lainnya boleh banget untuk raise hand ataupun chat dan boleh kalau mau nanti ya kalau mau konsul di DM Instagram aku. Oke, untuk Pak Arismen, untuk S3 apakah sudah harus ada LO unconditional? Nah, itu biasanya nanti kalau yang saya tahu ya karena saya kemarin mendaftarnya S1 itu sudah harus ada LOA-nya. Seperti mungkin dulu kalau S1 itu kayak surat keterangan keterima SNBP ataupun SNBT ataupun mandiri atau bisa meminta oleh program kepala program studi seperti itu. Kalau untuk S1, untuk S3 eh sebetulnya saya kurang kurang tahu ya Pak Kak Arismen. Mungkin nanti kalau misalnya sudah ada pedoman dari beasiswa unggulan 2026 yang sudah rilis itu bisa untuk dilihat kembali gitu mengenai persyaratan administrasinya. Oke, mungkin terima kasih ya kepada Kak Sofia sudah bantu melihat pedoman ya. Oke, mungkin aku izin jawab untuk Kak Tavania Luis Lueka terkait why and how tertarik pada prodi itu. Untuk pertama-tama itu ceritanya adalah ketika aku SMA kelas 3 itu aku tertarik terhadap engineer gitu karena aku dulu jurusan adalah IPA jadi aku tertarik untuk menjadi engineer. Saat itu aku tertarik untuk mengenai masuk ke jurusan teknik kimia sebetulnya di ITB. Namun akhirnya masuk ke teknik metalurgi gitu. Dan mungkin kalau teman-teman tahu kalau di ITB itu di tahun pertama adalah masa TPB ya, tahap persiapan bersama. Itu kami belum mendapatkan jurusan, masih masuk ke fakultas. Saat itu adalah fakultasnya adalah teknik pertambangan dan perminyakan gitu. Dan kenapa aku pilih teknik metalurgi? Karena dari selama 1 tahun aku di fakultas itu tentunya ada roadshow, ada seminar, ada kunjungan-kunjungan industri dan itu aku tertarik terhadap teknik metalurgi. Apalagi saat ini pemerintah Indonesia itu sedang gencar ya terkait hilirisasi nikel, hilirisasi tembaga, dan juga komoditas-komoditas lainnya gitu, seperti bauksit dan lain-lain. Jadi ya itu sebetulnya balik lagi ya ke diri teman-teman masing-masing. Apa sih sebetulnya jurusan apa yang teman-teman mau ambil dan teman-teman bisa
ceritakan gitu di esai di bagian background. Kenapa teman-teman itu ambil jurusan tersebut seperti itu? Apakah terjawab? Oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan lagi ya. Oke, boleh Kak.